Ternyata robot Namsin mengetahui bahwa Sobong diam-diam mengikuti Yonghon. Karena penasaran, robot Namsin mengikutinya. Dari kejauhan dia juga melihat ibunya Dr. Ora. Bahkan saat Dr. Ora akan bertemu dengan anaknya Namsin asli, dia merasa dikhianati karena Yonghon berbohong kepadanya. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Inilah alur cerita film Aryu Humantu. Sobong yang terkejut, dia memberitahu robot Namsin bahwa ada orang yang mirip sekali dengannya. Namun robot Namsin mengelak dan hal itu hanya halusinasinya saja. Kemudian robot Namsin bertanya apa yang dilakukan Sobong di rumah sakit. Sobong dengan takut dia beralasan mengikuti Yonghon karena tak sengaja mendengar pembicaraan Yonghon di telepon tentang seseorang yang akan bertemu Namsin. Di tengah pembicaraan mereka, Yonghon datang. Dia meminta penjelasan tentang keberadaan Sobong di rumah sakit. Kemudian Yonghon membawa robot Namsin untuk memintanya pulang. Yonghon marah karena robot Namsin bertindak gegabah dan tak melaporkan kepadanya bahwa Sobong mengikutinya. Namun sebaliknya, robot Namsin juga marah karena Yonghon berbohong, tidak memberitahunya tentang pertemuannya dengan ibunya dan kedatangan Namsin asli ke Korea. Namun Yonghon tak peduli karena dia hanya menganggap Namsin hanyalah robot yang harus mematuhi perintah. Saat itu robot Namsin memberitahu bahwa Sobong sekilas melihat Namsin asli. Sementara saat dalam perjalanan pulang, Sobong memberitahu kepada Jonggil tentang Namsin asli yang dilihatnya. Namun Jonggil tak percaya dan lebih tertarik kepada keberadaan Dr. Ora dan tujuannya di Korea. Kini Sobong harus memberikan alasan yang tepat kepada Yonghon karena dia ketahuan mengikutinya ke rumah sakit. Saat itu Sobong menjelaskan, dia sengaja mengikutinya karena penasaran dengan pembicaraan Yonghon di telepon yang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Namsin. Dia melakukan itu dengan alasan ingin membuat Namsin tersentuh dengan kerja kerasnya. Dan pada saat itu, Sobong juga mengatakan dia melihat seseorang yang sangat mirip dengan Namsin. Melihat Sobong yang sangat serius dengan ucapannya, akhirnya Yonghon mempercayainya. Setelah itu, Yonghon meminta Dr. Ora untuk memindahkan Namsin di tempat persembunyian mereka. Namun karena kondisi Namsin masih belum stabil, Dr. Hyunjo dan David melarangnya. Namun karena Sobong melihat Namsin asli dan khawatir identitas terbongkar, Dr. Ora tetap akan memindahkan anaknya. Sementara Dr. Hyunjo merasa tindakan itu tidak benar karena akan membahayakan Namsin. Robot Namsin yang rindu ibunya Dr. Ora berusaha menghubunginya, namun tak ada respon sama sekali. Dia pun memandangi foto lama ibunya bersama Namsin asli di kolam renang. Di tengah kegalauannya, robot Namsin menceburkan dirinya di kolam renang. Sobong yang melihat Namsin hanya mengambang tak bergerak, dia pun panik dan berusaha menolongnya. Tanpa sadar, kalung peninggalan ibunya terjatuh. Robot Namsin yang mendengar Sobong khawatir, dia pun memegang tangan Sobong untuk memastikan apakah Sobong berbohong. Namun tindakan robot Namsin membuat hati Sobong bergetar. Sobong masih tidak bisa mengontrol hatinya yang terus bergetar karena ulah robot Namsin. Dia pun mencoba fokus dengan memata-matai Namsin. Saat itu dia mengetahui Yonghon memarahi robot Namsin karena bertingkah lagi. Yonghon juga meminta agar robot Namsin bertingkah seperti Namsin asli. Sobong yang semakin penasaran dengan perkataan Yonghon, dia pun meminta bantuan kepada reporter Cho untuk menyelidiki kamera CCTV di rumah sakit PK Group. Esok harinya rapat tentang peluncuran mobil otomatis yang disebut M-Card akan segera diluncurkan di jalan raya untuk test drive. Namun kakek masih meragukan test drive tersebut karena takut jika M-Card gagal saat test drive, maka perusahaan PK Group akan mendapatkan reputasi buruk. Saat itu Namsin membuat kesepakatan di depan semua orang bahwa jika dia berhasil melakukan test drive M-Card, maka dia meminta jabatan kakeknya sebagai pemilik perusahaan PK Group. Dengan tertawa meremehkan, kakek setuju dengan tantangan Namsin. Sementara Sobong mendapatkan informasi tentang rumah sakit PK Group dari reporter Cho. Sobong menceritakan bahwa dia melihat kembaran Namsin. Mereka pun menduga bahwa Namsin yang sekarang adalah palsu. Sobong pun meminta reporter Cho untuk mengambil foto Namsin sebagai bukti.
Setelah mengantar Namsin pulang, Sobong meminta izin ke rumah sakit dengan alasan ayahnya sakit. Padahal Sobong akan menemui Reporter di rumah sakit. Sebelum berangkat, dia terus mengawasi Namsin dari kamera tersembunyi untuk memastikan Namsin tetap di rumah. Reporter akhirnya mendapatkan foto Namsin di rumah sakit PK Group. Setelah melihat foto itu, Sobong meyakinkan bahwa Namsin ada di rumah. Dengan terkejut, dia langsung melaporkannya kepada Jonggil bahwa Namsin yang selama ini dilihat adalah palsu dan Namsin yang asli ada di rumah sakit. Masih belum yakin, Sobong langsung menuju ruangan Namsin dan ternyata yang berada di sana adalah robot Namsin. Sementara Reporter memberitahu Sobong bahwa kamera tersembunyi error. Karena itu robot Namsin sudah ada di rumah sakit. Yonghon meminta penjelasan kepada Sobong. Saat itu Sobong berkata bahwa dia ingin menjenguk ayahnya dan mendengar dari para suster bahwa Namsin ada di rumah sakit. Yonghon dan robot Namsin juga sadar bahwa Sobong memang berbohong. Akhirnya Yonghon menceritakan kondisi Namsin yang sebenarnya yang telah mengalami kecelakaan di Ceko. Karena hal tersebut sifat Namsin berubah. Yonghon juga menceritakan tentang kedatangan ibunya Namsin di Korea dan dia meminta agar Sobong merahasiakan hal tersebut. Ternyata Namsin sudah mengetahui kamera tersembunyi milik Sobong. Dia pun meretasnya dan melacak lokasi Sobong yang akan ke rumah sakit. Saat itu juga robot Namsin bergegas pergi ke rumah sakit agar Sobong tak mengetahui rahasia mereka. Yonghon kemudian meminta untuk berpura-pura tidak mengetahui tentang kamera tersembunyi milik Sobong dan akan menyelidiki Sobong diam-diam. Sementara Namsin asli telah dipindahkan ke rumah persembunyian mereka. Saat itu robot Namsin menelepon ibunya. Ibu langsung berterima kasih kepada anaknya robot Namsin yang telah membantunya. Namun robot Namsin sangat merindukan ibunya Dr. Ora. Ibu pun meminta agar robot Namsin menunggu. Meskipun dia mengerti, namun robot Namsin jelas sangat merindukan ibunya Dr. Ora yang lebih peduli kepada anaknya Namsin asli. Sobong melaporkan kepada Jonggil bahwa dia bersalah karena mengira Namsin mempunyai kembaran. Dia juga menceritakan tentang kecelakaan yang dialami Namsin di Ceko dan juga kedatangan ibunya Namsin di Korea. Jonggil pun tetap meminta Sobong untuk terus mengawasi Namsin. Dalam perjalanan pulang, ayah kecewa pada Sobong karena tidak pulang di hari peringatan kematian ibunya. Saat itu dia tersadar telah kehilangan kalungnya saat di kolam renang. Sesampainya di rumah, dia terus mencari kalungnya. Namun karena kondisi yang gelap, dia tidak dapat menemukannya. Saat itu robot Namsin datang. Sobong menceritakan bahwa kalung peninggalan ibunya telah terjatuh di kolam renang saat menolongnya. Robot Namsin pun langsung menutup mata Sobong. Dia mulai menyalakan semua lampu di kolam renang. Seketika itu kalung peninggalan ibunya terlihat. Robot Namsin mengingatkan agar Sobong menjaga kalung peninggalan ibunya dengan baik. Perkataan robot Namsin membuat hati Sobong tersentuh. Dia pun meminta maaf kepada robot Namsin. Namun Sobong tak memberi tahu alasan meminta maaf pada robot Namsin. Hari itu juga, Sobong yang hatinya mulai tersentuh, dia memutuskan untuk tidak lagi mengawasi Namsin. Esok harinya adalah hari di mana perusahaan PK Group akan melakukan test drive mobil MK tanpa pengemudi. Di sisi lain, Jonggil mempunyai rencana jahat. Dia menyewa seorang hacker untuk meretas sistem mobil MK agar terjadi kegagalan dalam test drive tersebut, dan Namsin akan disalahkan karena hal tersebut. Test drive pun segera dimulai. Dr. Ora dan David juga ada di sana untuk melihat robot Namsin. Sementara Yonghon mencari informasi kepada Reporter apakah Sobong bekerja kepada seseorang untuk menyelidiki Namsin. Awalnya Reporter tak memberitahu, namun karena Yonghon mengancam, akhirnya Reporter memberitahu bahwa Sobong bekerja dengan Jonggil. Saat itu Yonghon segera memberitahu robot Namsin bahwa Sobong bekerja sama dengan Jonggil. Setelah itu test drive pun dimulai, begitu juga dengan hacker suruhan Jonggil. Dalam perjalanan, Sobong berkata bahwa dia akan berhenti bekerja setelah test drive tersebut. Namun robot Namsin berkata, kenapa berhenti setelah dia mengetahui semuanya? Robot Namsin juga mengatakan dia sudah mengetahui tentang kamera tersembunyi milik Sobong. Dan pada saat itu, mobil MK lepas kendali. Tim perencana panik melihat mobil MK yang lepas kendali. Semua orang juga menyadari hal itu. Kecelakaan beruntun pun tak bisa dihindari. Seorang pria yang berada di belakang kemudi mencoba menghentikannya,
Namun dia gagal dan terpental keluar. Robot Namsin berusaha mengambil alih mobil MCAT yang telah diretas. Namun dia gagal, maka tak ada cara lain. Dia akan mematikan tombol kill switch di mobil MCAT. Robot Namsin pun berdiri dan bersiap melompat. Sobong dengan khawatir mencoba mengikuti robot Namsin, dan pada saat itu mobil MCAT membuatnya terlempar. Robot Namsin masih bertahan. Dengan terseret mobil, dia mencoba masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil menghentikan mobil MCAT, Sobong benar-benar khawatir dengan kondisi Namsin. Saat itu, Sobong terkejut mengetahui bahwa Namsin adalah manusia robot. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dalam ketakutannya, Dr. Ora datang. Dia langsung meminta robot Namsin menangkap Sobong dan membawanya pergi. Di dalam mobil, Sobong benar-benar ketakutan. Saat itu, robot Namsin memperkenalkan dirinya adalah robot android. Sobong benar-benar ketakutan dengan kenyataan tersebut. Sesampainya di tempat persembunyian, robot Namsin menerima perbaikan dari ibunya Dr. Ora. David merasa kasihan dengan robot Namsin yang harus menerima itu semua. Namun robot Namsin meminta maaf kepada ibunya karena ulahnya identitasnya diketahui oleh Sobong. Setelah melakukan perbaikan, Dr. Ora langsung menghampiri Sobong dan menariknya menemui anaknya Namsin yang dalam kondisi koma. Dr. Ora menceritakan tentang insiden kecelakaan yang dialami Namsin, dan semua itu karena ulah Jonggil. Ibu meminta agar Sobong merahasiakan itu semua dari Jonggil, dan pada saat itu Jonggil menelpon ingin bertemu dengan Sobong. Sobong yang tak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan mereka semua, dia memutuskan untuk memberitahu Jonggil. Ibu yang sangat menyayangi anaknya, dia berlutut memohon kepada Sobong untuk merahasiakannya. Dan pada saat Dr. Ora menangis, robot Namsin langsung memeluknya. Pada akhirnya Sobong setuju untuk tidak memberitahu siapapun tentang rencana mereka. Dan ditemani robot Namsin dan Yonghon, Sobong datang menemui Jonggil. Jonggil sangat senang dengan kegagalan mobil MCAT. Dan dengan begitu, Namsin akan disalahkan. Jonggil kemudian menanyakan tentang menghilangnya Namsin dari lokasi kejadian. Sobong beralasan bahwa Namsin mengalami trauma karena kecelakaan di Ceko dan dilarikan ke rumah sakit. Namun Jonggil sedikit kurang percaya dengan Sobong. Malam harinya di rumah, robot Namsin memberikan kamera tersembunyi milik Sobong. Refleks Sobong melepaskan tangannya karena masih ketakutan. Namun Namsin mengerti situasi yang dialami Sobong saat mengetahui dirinya adalah robot. Esok harinya robot Namsin harus menerima kemarahan dari para dewan karena ulahnya perusahaan Pika Group mendapat reputasi buruk. Karena hal tersebut, kakek memutuskan agar Namsin tidak terlalu fokus ke perusahaan dan akan melangsungkan pernikahannya dengan Yena. Tentu Yena terkejut sekaligus senang, dan jika Yena menikah dengan Namsin, tentu situasi akan semakin memburuk. Jika Yena mengetahui dia adalah robot, Sobong juga khawatir dengan dirinya yang terlibat akan dalam bahaya. Namun di sisi lain, Jonggil berencana akan menghentikan pernikahan anaknya, karena jika mereka nikah, Jonggil tidak bisa menguasai perusahaan Pika Group. Sobong mengantar robot Namsin pulang. Dalam perjalanan, Sobong merasa canggung karena hanya mereka berdua di dalam mobil. Sesampainya di rumah, Namsin terus menempel pada Sobong. Di dalam rumah, robot Namsin mengetahui tentang kaki Sobong yang patah. Dia pun menunjukkan rekaman saat Sobong bertanding. Kenangan itu membuat Sobong merasa tersakiti. Namun Namsin menganggap bahwa Sobong sama dengannya. Bisa disebut manusia cibot, karena kaki Sobong patah tertanam steel root. Perkataan dan perbuatan robot Namsin membuat Sobong merasa marah. Dia pun memutuskan pergi secara diam-diam. Namun Sobong dikejutkan dengan kemunculan robot Namsin. Dan pada saat itu Yena datang. Sobong yang panik berusaha membuat suasana layaknya seorang pengawal. Yena pun membawa Namsin ke kamarnya untuk membahas pernikahan mereka. Sobong akhirnya berhasil keluar dari rumah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba robot Namsin berada tepat di seberang jalan. Dan pada saat itu, robot Namsin meminta agar Sobong untuk tidak pergi. Sobong pun berkata dia akan tetap pergi karena tak ingin terlibat dalam rencana mereka. Dia juga berjanji tak akan memberitahu siapapun tentang rahasia mereka. Robot Namsin masih tetap meminta agar Sobong tak meninggalkannya.
Namun Sobong tetap pergi dan meminta agar robot Namsin tidak bergerak dan mengikutinya. Dengan patuh, robot Namsin tidak bergerak sedikit pun. Dia juga tidak peduli jika ada kendaraan yang menabraknya. Bahkan saat banyak orang yang menyeberang jalan, dia tetap berdiri. Tak lama dari itu, Sobong yang merasa kasihan, dia pun datang dan memerahi robot Namsin yang telah berdiri di tengah jalan karena akan membahayakan dirinya. Namun robot Namsin tidak peduli. Dia tetap memohon kepada Sobong untuk tidak meninggalkannya dan membantunya agar dia tidak ketahuan jika dia adalah robot. Karena jika ada orang yang tahu dengan identitasnya adalah robot, dia takut membuat orang terkejut dan ketakutan, seperti yang dialami Sobong. Sobong yang mulai tersadar, dia kembali mengingat momen saat robot Namsin berbuat baik padanya. Maka dia memutuskan untuk membantu robot Namsin. Dr. Ora dan Yonghon sedang membahas masalah mobil MCAT yang gagal dalam melakukan test drive. Saat itu, Dr. Ora memberitahu bahwa robot Namsin akan dilenyapkan dengan kill switch saat Namsin anaknya sadar. Setelah itu, mereka pergi ke perusahaan Pika Group untuk memperbaiki masalah pada mobil MCAT. Dr. Ora mencoba mengubah program tersebut dengan menggunakan kill switch dari jarak jauh. Setelah selesai, perbuatan mereka diketahui oleh Jonggil. Mereka pun sempat mengobrol, hingga akhirnya Jonggil memberitahu jika Namsin akan dinikahkan dengan anaknya. Di rumah Namsin, Sobong sangat penasaran dengan robot Namsin. Dia bertanya apakah dia bisa makan. Robot Namsin menjawab, dia bisa makan tapi tak bisa merasakannya. Robot Namsin juga menunjukkan baterai di jam tangannya, dan juga tentang pendeteksi kebohongan melalui tangannya. Dia juga menunjukkan bahwa dia mempunyai penglihatan tembus pandang. 뭐 하는 거예요? Setelah itu mereka pergi ke sebuah restoran. Di sana semua orang berkumpul untuk membahas pernikahan Namsin dan Yena. Saat itu karena Yena setuju menikah dengan Namsin, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Robot Namsin kemudian mencari cara agar bisa menolak pernikahan tersebut. Setelah mendapat informasi di internet dengan mencium orang lain, dia pun langsung menarik Sobong yang berada di luar dan menciumnya di hadapan mereka. Bagaimanakah reaksi Sobong yang mendapatkan ciuman dari robot Namsin? Apakah Sobong akan jatuh cinta? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih. 내가 울겠나 해서 좀